Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan. Damai sejahtera Kristus menyertai kita setiap waktu. Dimanapun kita berada, mari pada saat ini, sebelum kita memulai aktivitas kita teduh sejenak dan merasakan kehadiran Tuhan. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Ampunilah dan kasihanilah kami dalam kehendak-Mu. Kami percaya Roh Kudus-Mu membimbing, memahami firman-Mu. Amin. Firman Tuhan kita pada pagi hari ini diambil dari Filipi pasal yang pertama, ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar, bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Amin. Saudara yang terkasih, pernahkah saudara memperhatikan saat seorang memakai seragam? Kita mengerti satu hal, bahwa itu bukan sekedar pakaian, namun itu adalah cerminan identitas. Ketika seseorang mengenakannya, hidupnya diharapkan selaras dengan apa yang diwakilinya. Demikian juga dalam pembacaan hari ini, di mana Rasul Paulus menasihatkan jemaat Filipi supaya hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Artinya, kehidupan orang percaya harus selaras dengan kabar keselamatan yang kita terima. Saat itu, jemaat Filipi sedang menghadapi tekanan dan konflik, baik dari luar maupun di dalam. Paulus yang justru sedang dalam penjara mendorong mereka untuk tetap teguh, berdiri dalam satu roh, dan sehati sepikir, sejiwa berjuang bersama untuk iman kepada Injil. Mengapa? Karena Injil itu sendiri berbicara tentang Yesus yang setia sampai menderita di kayu salib, namun menang dalam kebangkitan. Ia mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Saudaraku, setiap hari kita seperti memakai seragam, yaitu Injil. Orang melihat hidup kita bukan hanya kata-kata, namun perbuatan yang berpadanan dengan Injil itu. Mungkin seragam itu terasa berat untuk dipakai. Ada lelah, ada luka, ada pergumulan, dan rasa tidak nyaman. Tetapi jangan pernah melepaskannya karena putus asa dan menyerah. Hiduplah dalam Injil itu dengan setia. Tetaplah menjaganya dengan tekun dalam doa. Tetaplah berjalan bersama, sehati, sejiwa, sebagaimana tubuh Kristus, sebab kamu tidak sendiri. Tuhan menghadirkan komunitas yang sehat untuk saling menguatkan. Dan biarlah dunia dan lawan kita melihat, di tengah segala keadaan, kita tetap hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Segala pujian dan hormat kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan, karena Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas kebaikan dan anugerah kehidupan yang masih Tuhan percayakan pada kami pagi ini.
dan kesempatan untuk memulai hari yang baru. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami bersyukur atas firman-Mu yang telah kami dengar dan renungkan. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk melakukan kehendak Tuhan Yesus yang baik. Ampunilah kami atas segala dosa dan kesalahan yang telah kami lakukan. Bersihkanlah hati kami ya Tuhan, dan pulihkanlah hidup kami, agar kami layak menerima kasih dan anugerah-Mu. Pada pagi ini kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, jemaat-Mu ya Tuhan. Segala rencana, aktivitas, dan langkah kami hari ini ke dalam tangan-Mu. Tuhan Yesus, kami yakin dan percaya di dalam Tuhan ada penyertaan, ada kesembuhan, ada pemulihan, dan ada kelegaan ya Tuhan. Tuhan tolong pimpin kami dengan hikmat Roh Kudus-Mu sepanjang hari ini, agar kami boleh melakukan apa yang berkenan di hadapan-Mu. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa dan seruan kami. Di atas segalanya ini, biarlah kehendak Tuhan yang boleh jadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.